Untuk sesi selanjutnya, Bapak Ibu akan saya ajak untuk bertemu dengan dua expert dalam sesi fireside chat yang tidak kalah menarik. Nah, sesi ini akan dipandu oleh Pak Ferdian bersama dengan Bu Dewi Go dari Google Indonesia. Nah, topik pada sesi fireside chat kali ini akan lebih membahas tentang workplace di masa depan dan bagaimana mengantisipasi hal tersebut dengan kolaborasi. Nah, untuk Bapak Ibu audiens, silahkan bertanya pada kolom in-call message yang ada pada pojok kanan bawah layar Google Meet Anda, atau silahkan langsung open mic dan bertanya secara langsung ketika sesi tanya jawab nanti. Nah, kepada Pak Ferdian, silahkan Bapak. Ya, selamat pagi Bapak Ibu hadirin sekalian. Terima kasih sudah join dalam acara Go Digital Summit 2021. Izinkan saya perkenalkan diri kembali, saya Ferdian dari Poinstar. Pada sesi ini, kita akan membicarakan collaboration as the vision of future workplace. Bapak Ibu dapat berpartisipasi dalam sesi ini dengan memberikan pertanyaan di kolom layar chat di sebelah kanan Bapak Ibu sekalian. Baik, tanpa berlama-lama, hari ini saya sudah bersama dengan Ibu Dewi Go. Selamat pagi, Ibu Dewi. Selamat pagi, Pak Ferdian. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan berbicara santai. Mungkin Bapak Ibu ingin ngopi, silahkan sambil minum kopi. Nah, tadi kita sudah mendengarkan dari Ibu Mega, dari Pak Bayu, itu kita membicarakan tentang collaboration. Nah, seperti kita ketahui bersama, di tahun 2020 ini menyebabkan banyak perubahan dari cara kerja kita. Dari kita harus ke kantor, menjadi kita bisa di rumah. Mungkin ada yang di kafe-kafe, sekarang ini kan. Nah, mungkin pertanyaan sedikit buat Ibu Dewi. Silakan. Ya, bagaimana tanggapan Google mengenai situasi seperti ini gitu? Apakah akan membawa seperti apa nih dari Google untuk pandemi seperti ini yang akan diberikan collaboration di masa depan seperti apa gitu? Dari tanggapan dari Google bagaimana? Silakan Bu Dewi. Kalau dari Google sendiri yang kita lihat ya, sebenarnya kita lihat ada 3 tren sih untuk masa depan ya. Yang pertama, pekerjaan hybrid akan menjadi normal baru. Jadi kami melihat bahwa 74% perusahaan mengharapkan karyawan untuk terus bekerja remote post pandemi juga. Jadi ini emang tren yang akan lanjut habis pandemi sudah selesai ya, mudah-mudahan cepat. Dan kita telah melihat bahwa karyawan menjadi lebih demanding dalam cara mereka ingin bekerja. Yang dalam beberapa kasus berarti 100% dari rumah atau sebagian dari rumah, sebagian dari kantor. Kuncinya adalah karyawan menuntut, mereka demand fleksibilitas dari employer mereka ya. Nah, tren kedua yang kita lihat adalah penggunaan AI dan otomatisasi di tempat kerja. Dari research Google sendiri, kami melihat bahwa 41% waktu orang dihabiskan untuk tugas rutin atau tugas admin. Nah, perusahaan mencari teknologi untuk mendukung karyawan untuk mengotomatisasikan tugas-tugas rutin lebih banyak dan menyediakan teknologi cerdas seperti AI untuk membiarkan alat bekerja untuk karyawan, bukan karyawan yang perlu mengerjakan alat gitu. That the tools work for you. Nah, tren ketiga yang kami lihat itu peningkatkan konektivitas dan kolaborasi dan kasih akses ke data untuk benar-benar empower users. Dan saya tidak bermaksud kalau kita ngomongin
gimana kita bisa kolaborasi secara remote. Saya bukan bermaksud hanya dapat melakukan video calling ya. Seringkali saya dengar kalau saya nanya sama customer kami, apakah mereka udah bisa kolaborasi secara remote, mereka selalu bilang iya, soalnya ada video calling. Yang saya maksud adalah berkolaborasi real time dalam docs atau presentasi atau dokumen lain, punya akses dan insights ke semua data, dan dengan mudah bisa bagi data ini dan memastikan karyawan tetap terhubung dan tetap produktif dimanapun mereka bekerja. Dan ini juga berarti mengenali cara baru untuk melihat bagaimana mengukur produktivitas ini, karena banyak orang yang kerja remote. Jadi banyak perusahaan yang sekarang lagi punya challenge gimana kita bisa mengukur produktivitas employees kita gitu. Oke, baik Bu Dewi. Jadi kalau saya bisa simpulkan itu ada tiga tren yang akan menjadi di masa depan itu. Nah, kalau tadi tren ketiga itu kan ada collaboration. Nah, di kolaborasi ini sejauh ini kan Google dengan Google Workspace itu sudah menerapkan kolaborasi tools yang sangat baik dari email, chat, kemudian Google Docs, Google Sheets, segala macam itu. Nah, bagaimana ke depannya nih Google akan memberikan bantuan kepada perusahaan-perusahaan. Kalau kita bisa lihat kan banyak perusahaan yang kemungkinan hari ini masih secara konvensional, jadi dia belum masuk ke banyak teknologi. Kemudian ada perusahaan yang sudah memang kayak startup itu sudah masuk ke dalam teknologi yang kita bisa lihat anak-anak muda gitu kan, jadi semua bisa kerja dari mana saja gitu. Nah, kalau dari Google sendiri dengan Google Workspace atau Google Cloud-nya itu akan seperti apa gitu? Ya sebenarnya Google beda ya. Google emang sejak awal selalu percaya bahwa apapun yang kami buat, apapun yang kami desain adalah tentang people gitu. People itu central buat apa yang kami bangun lah. Kami melihat apa yang dibutuhkan orang, apa yang mereka inginkan, bagaimana mereka behave, ya behaviornya mereka kayak gimana. Jadi membangun teknologi yang human centric itu udah dari awal main point dari Google ya kalau membangun teknologi. Dan itulah tepatnya bagaimana Google Workspace dibangun juga. Karena Google Workspace dibangun dengan ide bahwa orang ingin terhubung, berkolaborasi, berkomunikasi dari mana saja, menggunakan perangkat apapun. Seolah-olah mereka bekerja sambil duduk bersama di belakang meja ya. Jadi seperti dulu. Nah, solusi berbasis cloud sejak awal karena memungkinkan orang bekerja dengan aman dari mana saja di perangkat apapun. Bahkan perangkat yang bukan milik mereka ya, mungkin device-nya lagi rusak atau mereka lagi nggak punya akses ke device mereka sendiri, mereka hanya perlu login ke perangkat apapun, dan semua data, kontak, file ada di sana untuk terus bekerja dan berkolaborasi secara real time. Dan karena semua aplikasi terintegrasi dalam satu tempat, ini juga unik dari Google Workspace. Semua aplikasi terintegrasi dalam Gmail, jadi chat, rooms, sekarang namanya Spaces, calendar, Meet, itu semua terintegrasi dalam Gmail. Mereka dapat melakukan semua pekerjaan mereka di satu tempat, tanpa harus mengunduh atau switching di antara banyak aplikasi ya. Karena kalau kita lihat banyak customer kami yang dulu mungkin punya banyak tools dan employees mereka emang harus switching antara aplikasi. Jadi kami telah bersiap dengan baik untuk tren ini. Dan itulah alasan mengapa ketika pandemi mulai, Google dapat dengan cepat memindahkan operasinya ke work from home. Google Workspace dapat mengotomatisasikan juga workflows yang rutin, yang tadi saya sebutkan juga kan banyak 41% dari waktu kita sebenarnya itu rutin atau admin tasks. Google Workspace bisa otomatiskan workflows ini yang memerlukan juga approval. Jadi mereka dapat notifikasi di email di mana approver secara langsung bisa approve. Cukup mengklik approve di dalam email tersebut tanpa harus membuka aplikasi tertentu yang biasanya memerlukan 3 langkah untuk approve. Gmail itu unik karena bersifat dinamis yang memungkinkan pengguna dengan cepat mengambil action dalam email tanpa menghabiskan waktu berpindah ke aplikasi lain.
Kami juga ada namanya AppSheet, itu benar-benar solusi no code, biar business users tanpa butuh IT atau developers bisa membangun aplikasi sendiri dan connect itu ke data source apapun. Jadi ini benar-benar membantu users untuk jadi di-empower untuk bikin aplikasi sendiri tanpa harus ke IT dan membuang banyak waktu ya. Dan juga kami memiliki beberapa feature AI. Tadi saya juga sudah sebutkan kan AI itu juga salah satu trend yang kami lihat. Google Workspace ada beberapa feature AI di Google Workspace, kayak Smart Compose, Smart Reply, chatbots, atau feature baru Smart Canvas, dan lain-lain. Dan ini juga unik dari Google Workspace. Dan emang Google terkenal ya dari feature-feature AI dan machine learning, dan kami juga mengintegrasikan ini ke Google Workspace. Jadi semua feature cerdas ini itu untuk membantu karyawan fokus pada pekerjaan mereka dan membiarkan alat bekerja untuk mereka. Jadi alat bantu mereka dalam pekerjaan, bukan mereka harus kerjain alat gitu. Jadi itu visinya dari Google untuk menjawab tren tersebut. Dan ini sebenarnya udah mulai dari awal ya, dari waktu Google Workspace emang dibangun. Oke, ya terima kasih Bu Dewi. Ya memang kalau saya boleh cerita sedikit pengalaman saya, memang Google Workspace ini sangat membantu ya. Jadi di kantor kami pun memakai Google Workspace gitu. Begitu ada pandemi, kami semua boleh work from home, dan di situ juga ya istilahnya simple sekali gitu. Kita bisa login dari mana aja gitu kan. Nah di situ yang sangat menarik di situ. Kita mungkin laptop saya tinggal kantor, saya bisa pakai laptop di rumah. Pun saya lagi pergi ke kafe, saya bisa pinjam teman punya, kita tinggal login ke email kita, nah itu semua langsung terhubung di situ. Dan kita kolaborasi untuk Google Sheet, Google Docs, itu bisa langsung bersama-sama, ataupun di saat offline pun kita masih bisa melakukan editing gitu kan. Nah itu yang kalau boleh saya bilang, ya sejauh ini itu sangat membantu sekali dalam pekerjaan dari rumah, collaboration seperti itu gitu kan. Nah, sebelum kita tutup ini ada sedikit pertanyaan dari Ibu Eka. Mungkin kita bisa baca. Tadi disebutkan oleh Ibu Megawati, Google Cloud berhasil akselerasi di Indonesia sepanjang pandemi. Bisa dijelaskan lebih jauh di sektor mana saja yang naik, solusi yang difavoritkan, dan angka kenaikan berapa? Kayaknya ini pertanyaan yang lebih pas untuk Google Cloud Team-nya ya, mungkin bukan spesifik ke Google Workspace ya. Apa ini pertanyaan spesifik ke Google Workspace? Ibu Eka, mungkin boleh dibuka mic-nya, kita bisa diskusi. Untuk workspace-nya sendiri gimana ya sepanjang pandemi di Indonesia, khususnya ada data yang bisa di-share nggak? Gimana akselerasinya dan adopsinya? Makasih. Kalau data untuk Google Workspace spesifik, saya nggak bisa share di sini. Tapi memang pasti waktu pandemi emang Google Workspace naik signifikan ya di dunia, tapi di Indonesia juga naik signifikan. Makanya emang sebelum ini kan emang Google Workspace masih di-manage oleh regional. Sekarang ada saya di Indonesia yang spesifik fokus ke market Indonesia. Kenapa? Kayaknya emang market Indonesia lagi growing, apalagi untuk Google Workspace. Banyak perusahaan yang sekarang nggak mau dependent ya. Ini tadi Bu Mega juga udah sebutkan juga kan, banyak customer nggak mau di login. Nah, ini sekarang banyak perusahaan di Indonesia, mereka nggak mau di login sama salah satu vendor untuk productivity dan collaboration. Jadi sekarang banyak perusahaan yang memang punya interest ke Google Workspace. Nah, banyak enterprise dan dari sana sih kita lihat emang ada significant growth ya di Google Workspace. Makanya kita invest ke resources di Indonesia untuk fokus ke Google Workspace spesifik di Indonesia. Kalau untuk industri ya mungkin industri spesifik sih nggak ada industri spesifik ya. Emang dari industri apapun sih ada request ya untuk Google Workspace, maupun dari retail, healthcare, semuanya, finance, banyak bank yang minta juga. Jadi sebenarnya nggak ada spesifik industri sih yang untuk Google Workspace.
Oke, Mbak Dewi, makasih. Makasih. Ya, terima kasih Bu Eka untuk pertanyaannya. Mungkin kita akan simpulkan sedikit sebelum kita akhiri. Jadi di mana memang kolaborasi ini Google dari awal sudah membentuk environment untuk people sebenarnya kan, untuk people bekerja dari collaboration. Jadi untuk saat ini kita bisa katakan Google sudah seperti memprediksi seolah-olah untuk adanya kerja dari jarak jauh ini ya. Oke, berarti Benar. oke, terima kasih Bu Dewi untuk waktunya. Kita mungkin akan ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat pagi, terima kasih. Kita kembalikan ke Robi. Silakan Robi. Terima kasih semuanya.